Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik daiman abada ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari yang berbahagia ini kita diberikan Allah nikmat yang sangat banyak, yang sangat luas, tidak bisa kita menghitungnya. Termasuk kita diizinkan untuk hadir di masjid yang mulia ini. Termasuk kita diizinkan untuk mengadakan tausiah, mudzakarah, saling mengingatkan tentang pentingnya agama Allah yang mulia ini. Tiada kejayaan di dunia dan di akhirat kecuali di dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Semoga Allah menguatkan kita, keluarga kita, anak turunan kita untuk mengikuti agama Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para ulamaul amilin as-salihin. Mereka lah yang paling mengerti Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang paling mengerti jalan yang diajarkan oleh junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah-masalah apapun, ya, kebaikan, keberuntungan hanyalah di dalam mengikuti agama Allah. Kita telah berkeyakinan, asyhadu an la ilaha illallah, aku yakin, aku percaya dengan sepenuh hati, aku tunduk patuh bahwa tiada yang berhak disembah, diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang memiliki segala kesempurnaan, maha suci dari segala kekurangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang segala sesuatu berhajat kepadanya, dan dia tidak berhajat kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang azali, tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini keadaan Allah, kesempurnaan Allah, sungguh merugi kita. Ya Allah, bantu kami untuk menundukkan diri kami dan hawa nafsu kami. Merugi kita kalau kita mendahulukan kepentingan yang lain yang bertentangan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah yakin anna sayyidana, bahwa junjungan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Arsalahu Allahu bil huda. Beliau diutus Allah membawa petunjuk, membawa adab, membawa tata tertib dalam segala urusan kita. Fama min khairin illa wa qad dallana alaih. Tidak ada kebaikan kecuali telah beliau ingatkan kita, beliau tunjukkan. Wa ma min syarrin illa wa qad hadzarana minhu. Tidak ada keburukan, bahaya yang merugikan, yang membawa kesusahan dunia akhirat kecuali beliau telah mengingatkan kita untuk meninggalkan hal itu. Wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Beliau meninggalkan kita pada jalan yang nyata, terang benderang, siang malam nyata, tidak berbeda bagi orang yang ingin menjalani jalan tersebut. La yazighu anha illa halik. Tidak berpaling daripadanya kecuali orang-orang yang binasa. Ya, ini kesaksian kita. Maka marilah kita berusaha untuk menegakkan ini dalam kehidupan kita, dalam segala urusan kita. Ingatlah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad.
hendaklah setiap kita selalu memikirkan, risau apa yang telah kita siapkan untuk hari besok kita, untuk hari akhirat kita. Apa yang sudah kita siapkan? Al-yawmu amalun wa ghadan al-hisab. Hari ini beramal, nanti di sana kita akan dihisab. Tidak ada yang tinggal. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu kitab kita nanti, yang kecil yang besar, semuanya akan tertulis di sana. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik maka dia akan melihatnya. Siapa yang berbuat buruk, sebesar zarrah, sekecil yang paling kecil, dia akan melihatnya. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka mari kita luangkan waktu kita, wahai ayah bunda, wahai saudara yang dimuliakan Allah, untuk agama Allah ini. Satu hari kita 24 jam. 8 jam mungkin untuk istirahat, 8 jam untuk urusan usaha mencari rezeki yang halal, untuk belanja beribadah kepada Allah. Semoga kita diberikan Allah kekuatan benar-benar kita beribadah kepada Allah. Kemudian 8 jam lagi mestinya kita gunakan untuk urusan akhirat, urusan menuntut ilmu agama. Kita sudah belajar ilmu dunia berapa lama? Sudah berapa banyak waktu kita, harta kita untuk memikirkan persiapan urusan dunia? Maka kita berikan jugalah waktu untuk urusan akhirat yang lebih lama kita di sana. Kita akan tinggal di akhirat selama-lamanya. Ya. Sekiranya kita tinggal di dunia 1 juta ditambah 1 juta lagi dikali berjuta-juta lagi umur dunia, kita akan berakhir juga. Ya, akan berakhir. Ya, sekiranya kita mendapatkan semua nikmat dunia, berakhir juga. Makanya katanya nanti orang yang paling senang di dunia, dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling senang di dunia, semua apa yang diinginkannya, semua nafsunya, semua kesehatan, semua, tidak ada rintangan sama sekali. Kaya sekaya-kayanya, sehat sesehat-sehatnya, mulia semulia-mulianya di dunia, gembira setinggi-tinggi, seluas-luas kegembiraan. Nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke neraka sebentar saja, masukkan, keluarkan lagi. Maka ditanya kepadanya, wahai fulan, pernahkah engkau merasakan kebahagiaan di dunia? Tidak pernah ya Allah, kata. Sama sekali tidak pernah saya merasakan kebahagiaan. Padahal ini orang yang paling bahagia, ini yang paling senang. Disangkin dahsyatnya azab neraka, sebentar saja sudah tidak tahan lagi. Dan azab yang paling azab di sana terdinding, tidak bisa memandang kepada zat Allah yang maha mulia, yang penuh dengan segala kesempurnaan. Kemudian nanti di akhirat didatangkan orang yang paling susah di dunia, yang paling susah, segala masalah, segala derita, masukkan ke dalam surga sebentar, keluarkan lagi. Wahai fulan, pernahkah engkau menghadapi kesusahan? Tidak pernah ya Allah, katanya. Saking nikmatnya yang sebentar itu, saya tidak pernah susah ya Allah, lancar semua kok, gak ada masalah. Padahal ini yang paling susah, penyakit gak pernah berhenti, kemiskinan, dihina, dikucilkan, semua kesusahanlah dia di dunia. Maka ini harus perlu kita ingat, dan kita ingatkan anak-anak kita. Ya, didik mereka dengan agama Allah, didik mereka dengan cinta kepada agama ini. Berikan waktu untuk itu ya. Masa untuk belajar dunia berjam-jam, bertahun-tahun, bahkan ada yang menghijrahkan anaknya. Jadi hijrahkan ini gak bahaya ini, akhir zaman loh. Ini anak gadis lagi, perawan lagi, taruh di sana di balik laut, di balik gunung, ditaruh di sana di tempat kos yang wallahu a'lam bissawab, entah mau jadi apa nanti, bisa-bisa saja, segala kemungkinan bisa. Dengan HP-nya, dengan ininya, masih juga dilaksanakan untuk menyelamatkan bagaimana masa depan dia nanti, biar punya ini pendidikan, punya masa depan. Akhiratnya sudah disiapkan enggak? Jangan dunia saja ya. Kebaikan dunia adalah kebaikan yang bisa dibawa ke akhirat ya.
Ya Allah, bantu kami ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Berikanlah kami ya Allah kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Kebaikan yang bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Ya, itu kebaikan dunia. Kebaikan akhirat, ampunan Allah, ridha Allah, berjumpa dengan Allah, selamat dari azab Allah. Kebaikan dunia, kebaikan yang bisa kita manfaatkan setelah kita meninggalkan dunia. Ya harta, ya jabatan, ya kekayaan yang dijalankan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ajaran agama Allah, sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan fatwanya a'immah, ulama, amilin, as-salihin, as-siddiqin. Sebab kita tidak mengetahui agama ini kecuali dengan ahlinya. Ya, setiap urusan tanya ahlinya. Kita yang awam tanya ulama. Tanya ulama yang istiqamah. Khudhil ilma minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhil ilma minal ladzina malu. Ambillah ilmu dari orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang menta'zimkan Allah, orang-orang yang nampak pada dirinya mengagungkan Allah. Jangan ambil ilmu dari orang-orang yang melenceng, yang omongannya tidak dijalankannya, tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, perbuatannya. Ishab man yunhiduka haluh. Berkawanlah kau dengan orang yang ketika engkau berkawan dengannya, melihat keadaannya menjadikan engkau semangat untuk Allah dan Rasulnya, semangat di dalam beribadah, di dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Berkawan dengan mereka, cari mereka, minta kepada Allah petunjuknya. Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada hambamu yang mendidik saya, sehingga saya sampai kepada hakikat ma'rifat, mengenal Allah, hakikat taqwa, mentaati perintah Allah, melaksanakan ibadah dengan menuntut ilmu, bukan ikut-ikutan. Ya, bertaubat langsung pergi ke masjid, enggak pergi belajar. Nanti kalau ibadahnya tidak sah, kalau wuduknya tidak benar, gimana? Kalau istinjanya tidak betul, bagaimana? Itu harus dituntut ilmunya, akidahnya, keyakinannya tentang Allah. Apakah sifat-sifat Allah? Apakah dia adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah kita mensucikan hati kita daripada mazmumah, sifat-sifat yang tidak baik? Itu juga sudah banyak ibadah, tapi dengki, hancur lagi ibadahnya. Sudah banyak ibadah, Masya Allah, tiap malam tahajud, sodako, ini itu. Tapi dia ria, tapi dia membanggakan dirinya, merasa lebih hebat dari orang lain. Ujub, oh hebat kali lah saya ini, nggak ada orang di sini seperti saya. La haula wala quwata illa billah. Itu tazkiyah, itu dalam hati. Orang tidak tahu, kita yang merasakan. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak menyadari. Atau menggunjing, membicarakan aib orang lain yang tidak syar'i, yang tidak pada tempatnya, yang tidak dibenarkan dalam agama. Menceritakan aib-aib pribadi. Beda dengan misalnya menceritakan orang yang mengajarkan kesesatan, itu aib juga. Tapi harus diingatkan biar umat gak ikut dengan dia. Makanya kita ini, ya berikanlah waktu untuk agama, itu sajalah mungkin ya. Jangan kita untuk dunia, waktu kita banyak. Untuk rekreasi, untuk jalan ke sana kemari, ngalor ngidul, bicara di kedai kopi atau di mana-mana, ada waktu dia. Tapi belajar agama nggak ada waktunya. Ya, berikan waktu belajar agama. Ilmu ini tidak akan kita dapatkan kalau tidak datang dengan ahlinya. Mana orang yang ada yang jadi ahli, tidak datang dengan ahlinya. Oh ini dokter, ini spesialis. Belajar di mana? Di YouTube. Ada? Nggak ada. Dia pasti pergi dengan ahlinya. Dia duduk dengan beliau. Dia memuliakan gurunya. Dia pulang pergi bertahun-tahun sehingga dia jadi spesialis seperti itu. Bukan baca buku terjemahan, duduk di rumah baru buka praktik seperti, wah mampus nanti semua orang dibuatnya. Pada permatian nanti. Begitulah semua keahlian dan keterampilan. Makanya diriwayatkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus belajar. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
belajar, ada diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Kemudian beliau mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat mulazamah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siang, malam, pagi, sore, waktu berperang, waktu damai, waktu marah, waktu cinta, waktu bahagia, waktu sedih. Mereka selalu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak berkorban untuk agama. Maka Allah berikan mereka kepahaman. Sekarang kita, ya Allah bantulah kami. La haula wala quwata illa billah. Kita hidup di akhir zaman. Zaman yang ditakutkan oleh para sahabat. Fitnah yang menyesatkan, yang merusakkan agama, yang merusakkan akhlak, yang merusakkan anak-anak kita, lingkungan. La haula wala quwata illa billah. Maka berhati-hatilah kita, saling ajak mengajak, saling mengusahakan. Buatkan pengajian di mana-mana. Ajarkan agama Allah, ajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan ilmunya para ulamaul amilin as-salihin yang telah dikenal umat, amanah mereka, takwa mereka dari zaman ke zaman. Pahami agama seperti bagaimana mereka memahaminya. Jangan pahami sendiri, ya. Jangan memuaskan perasaan udah puas begitu. Jangan. Kita harus belajar, tanya ahlinya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Wahai ayah, bunda, saudara yang dimuliakan Allah, saudari yang dimuliakan Allah, jika ada yang baik, ini adalah petunjuk Allah, karunia Allah. Jika ada yang tidak baik, itu kelemahan saya. Ya, maafkan saya, doakan saya, ingatkan saya. Begitulah kita ketika mendengarkan kebaikan dari siapapun. Jangan cari aibnya ustaz. Jangan cari aibnya orang yang berdakwah mengajak kepada jalan Allah. Siapa kita yang enggak ada aibnya? Enggak ada lagi nabi, enggak ada rasul, enggak ada kita yang malaikat yang mengajak kepada kebaikan. Kalau ada yang mengajak kebaikan, berikan dukungan. Wah, bagus akhi, saya dukung antum. Mari kita, bagaimana kita musyawarah supaya agama ini maju, supaya kita selamat dari azab Allah, supaya datang kebahagiaan, keberkahan dunia akhirat. Hanyalah di dalam mentaati Allah dan Rasulnya, menegakkan agama Allah. Yang lain tidak ada. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Berpaling dari agama, meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya, kehidupan yang sempit, kecelakaan, kehinaan, fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ingat, orang-orang yang menyalahi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahnya, menyalahi agama, siap-siap datang fitnah yang menyusahkan, ya, yang mendatangkan kesulitan. Semoga Allah bantu kita. Atau azab yang pedih akan terjadi pada orang-orang yang meninggalkan agama yang mulia ini. Sebab ini Allah turunkan karena sayang dan cinta kepada kita. Allah tahu akal pikiran kita tidak akan mendapatkan kebenaran. Harus dipimpin, ditunjukkan dan diarahkan. Makanya Allah datangkan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya Allah datangkan para sahabatnya, para ulamaul amilin, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.